Sip, yoi aku mulai ya. Nanti Uyu Oke, Kak. Oke. bantuin buat teman-teman yang mau nanya atau berkomentar, silahkan tuliskan di kolom komen. Nanti Uyu juga akan bantu nanya ya kalau kira-kira sekiranya sepi banget nih, saking bapernya mungkin ya nanti menghadapi sharing sore ini mungkin teman-teman akan agak-agak baper. Jadinya nanti pertanyaannya mungkin akan diwakili sama Uyu ya. Uyu juga kan sebagai penyintas ya, asik penyintas sebagai Penyintas survivor alumni. survivor survivor beberapa hubungan yang mungkin ya gitulah. Kita juga Ya sama-sama pernah gitulah. mengalami hubungan yang begitu ya. Nah, jadi Ya. gini Yoi ceritanya. Jadi hasil mulai neliti dari tengah tahun 2018 itu akhirnya dikumpulin, akhirnya berhasil dianalisa tuh. Nah, Mm-mm. seenggaknya, nah ini udah beberapa kali diuji coba ya. Jadi datanya ini beberapa kali Udah valid diiterasi ya kan? namanya. Oh, oh, udah valid lah pokoknya. Jadi iterasi itu diulang-ulang terus dianalisisnya divalidasi lagi, diulang-ulang analisisnya divalidasi lagi. Kalau di kualitatif itu namanya member checking. Ulang-ulang member checking ini Hmm. bener nggak jawabannya. Nah akhirnya 6 ini yang akhirnya keluar. Nah malah 6 ini udah dipublikasi internasional ya, udah dipublikasi internasional sama aku tuh di publikasi internasional, udah bahkan udah masuk ke Psychology Today. Nah, 6 ini. Apa tuh judulnya, Kak? Gitu. Judulnya ini Six Signs It's Better to End a Relationship. 6 tanda sebaiknya kita mengakhiri hubungan. Six Signs It's Di Psikologi Better Today. Psychology Today. Walaupun yang Oke. tulis namanya si editor karena bahasanya diringankan, tapi penelitiannya kita tuh aku sama Prof Kun Coro. Tapi ini hasil teman-teman juga yang ada di FRH gitu. Nah, ini Oke, mudah-mudahan oke. cukup waktunya 6 tanda ya, tapi kalau nggak cukup ya mudah-mudahan jadi buat Next time pertemuan yang akan berarti. datang. Iya, Nah, betul. ada 6 ciri. Nah, yang pertama, nah ini yang temuan Teman-teman pertama siap-siap ya. yang bikin apa aja? Teman-teman siap-siap ditulis nih ya, biar Ya, nggak lupa. bener. Ini aku nyebutinnya juga agak-agak geli. Enam-enamnya itu bukan geli karena geli lucu ya, geli karena menggemaskan dan juga ini tuh sesuatu yang aduh please deh yang kayak gini doang gitu. Yang pertama Oke, yang pertama. ya, yang pertama itu kita punya bayangan bahwa dia akan berubah gitu. Iya, iya. Ya, jadi kita Kayaknya punya ini bayangan, enam bakalan relate deh, Kang. Kayak iya setuju makanya. banget gitu. Oh tadi ada kalau nggak salah ada yang sempat Iya, baca hubungan bahas asmara hubungan aja asmara aja atau atau hubungan enggak ini sahabat. hubungan apapun selama selama kita punya relationship. Nah, kalau kita punya 6 bayangan ini kayaknya hubungannya masuk ke toxic gitu atau hubungan yang kayaknya mesti Lebih diakhiri baik deh. berakhir ya. Lebih Oke, baik oke. berakhir gitu. Yang pertama tuh kita punya bayangan, punya gambaran atau punya bayangan bahwa dia itu akan berubah. Jadi kalau kita punya bayangan bahwa dia akan berubah, berarti dia adalah seseorang yang bukan kita harapkan. Kebayang nggak? Ya, kebayang ya. Iya, iya, iya. Jadi yang pertama tuh kita jadi punya bayangan akan dia yang ideal. Hmm. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh you imagine they will change gitu. Kita ngebayangin bahwa dia tuh pasti berubah. Nah, kalau kita Hmm. punya bayangan seperti itu, berarti kita lagi berhubungan sama orang yang sebetulnya nggak ideal. Jadi, kok dia gini banget ya? Tapi Hmm. mungkin dia suatu saat akan berubah. Pasti besok dia akan berubah. Kayaknya nggak adil deh kalau aku ngarepin dia saat jeleknya aja dan nggak bantuin dia untuk dia jadi lebih baik. Gila, jijik banget itu. Iya. Oke. Aduh, ngebayanginnya jijik banget ya. Jadi yang pertama itu, kalau kita punya bayangan bahwa Hmm. dia akan berubah, artinya hubungan ini memang harus segera berakhir. Kenapa kok alasannya Hmm. dengan ciri itu bahwa hubungan ini harus berakhir? Yang pertama tadi udah disebut ya, bahwa kita tuh lagi berhubungan sama sama seseorang yang nggak ideal buat kita. Artinya ekspektasi kita lagi tinggi sama dia, tapi sebetulnya kenyataan dia nggak gitu.
Artinya apa? Kita lagi mentoleransi hal-hal yang sebetulnya bukan dia. Berarti kita lagi halu nih, kita lagi berhubungan sama sebuah bayangan. Ya, kita lagi berhubungan sama sebuah bayangan dan kita mentoleransi bahwa oke, dia mungkin belum mirip sama bayangannya. Padahal yang nyatanya adalah dia memang bukan si bayangan itu. Bukan orang yang tepat ya. Nah, kalau semakin lama kita berhubungan sama ciri yang ini, maka kita akan semakin halu gitu. Makin rusak realitas kita. Nah, daripada kita melanjutkan hubungan, mendingan segera berakhir. Itu yang apa alasan pertama dari poin pertama. Itu masih alasan pertama dari poin pertama ya. Bahaya karena kita kalau misalkan tadi kan kita ingin orang yang berubah. Kalau misalkan pasangannya yang ingin kita berubah juga sama. Kayak gitu. Sama. Jadi benar. Iya, thank you pertanyaannya. Jadi si pasangan juga mikir, kok kamu kayak gini sih? Aku pengennya tuh kamu begitu. Aku pengennya kamu misalkan ini katakanlah hubungannya hubungan asmara ya. Si cowoknya tuh pengen kita lebih feminim misalkan. Kamu pakai yang gamis dong gitu. Jijik banget. Kamu coba dong pakai bajunya yang agak cerah gitu, jangan yang gelap-gelap. Aduh, menjijikan banget. Dan padahal kita mikir bahwa aduh, bukan gaya gua banget nih. Gaya gua tuh yang gotik-gotik gitu, hitam-hitam gitu. Ini dimintanya yang berbunga-bunga, terus ada motif-motif polkadot, jilbabnya. Aduh, apa sih? Gini, ini kayaknya bukan gua banget. Nah, bahkan ketika pasangan meminta kita, atau teman kita lah, minta kita untuk melakukan sesuatu yang kayaknya bukan kita, dan dia terus-menerus meminta itu, padahal itu bukan kita, menurut kita, nah kayaknya, waduh, ini kayaknya kita butuh mundur sejenak gitu. Itu alasannya karena tadi bahaya, bisa halu. Oke, ini ada pertanyaan dulu Kang, biar nyambung. Kalau pengen berubah karena kebaikan gimana? Buat kebaikan. Contohnya? Nggak tahu nih, nggak dikasih contoh. Kalau pengen berubah buat kebaikan. Kan dituntut, tapi dituntutnya tuh untuk berubah lebih baik gitu. Oh iya, kan bayangannya tuh kan gini. Bayangannya tuh selalu lebih baik dari persepsi kita kan. Tapi nyatanya kan nggak gitu. Kebayang nggak? Misal gini, aku tuh tahu kamu tuh orang baik. Tapi sekarang tuh kamu lagi nggak gitu. Tapi aku yakin kamu bisa berubah. Nah, keyakinannya keyakinan palsu gitu. Bisa jadi dia memang bukan orang yang, bukan maksudnya dia jahat ya, tapi dia bukan orang yang baiknya itu sesuai harapan kamu gitu. Jadi kalau pengen berubah buat kebaikan ya memang pasti berubah tuh, pasti harapan lah pasti baik. Tapi kita tuh terus ngebayangin dia tuh dalam kondisi ideal, padahal dia tuh nggak si ideal itu. Kan gemes ya. Iya. Jadi atau mungkin bisa jadi, atau bisa jadi si baiknya tuh menurut orang yang menuntut. Iya benar. Menurut orang. Iya. Iya banget. Iya. Jadi baiknya itu menurut orang lain kan ya. Menurut orang yang menuntut. Baiknya tuh kayak gini. Aku tuh pengen kamu lebih baik. Tapi aku juga kayak gini juga aku bahagia kok. Aku fine aja dan aku ngerasa baik-baik aja gitu. Enggak, kamu tuh gak baik. Ini tuh kamu bisa berubah. Oh gitu ya. Oh itu tanda bahwa kita berarti memang harus berakhir hubungannya. Jangan maksa tetap bertahan gitu. Kita kan suka tetap bertahan karena ya memang kayaknya dia berarti dia baik loh. Dia pengen aku jadi orang yang lebih baik gitu kan ya, seolah padahal kita lagi dituntut. Kita lagi dituntut menjadi seseorang yang bukan kita. Gitu. Itu alasan argumen pertama. Argumen kedua di poin ini adalah bahwa perubahan itu tidak pernah terjadi karena orang lain. Betul. Nah, itu yang harus kita pegang erat nih, argumen yang kita pegang erat di poin pertama ini ya, di tanda yang pertama ini. Perubahan kita atau perubahan orang lain itu perubahan itu pada dalam diri itu tidak pernah terjadi karena orang lain. Jadi kalau kita minta dia berubah atau kita merasa yakin bahwa dia bisa berubah karena kita, buru-buru tinggalin. Karena itu salah banget. Dia nggak akan pernah bisa berubah karena kita. Dia tuh berubah ya karena dia pengen berubah. Gitu. Iya Kang, dan aku biasanya, juga pernah nemu kasus yang
ya udah aku mau nikah sama kamu biar kamu berubah gitu niatnya. Tidak. Dari awal udah nggak bener ya. Enggak bener, enggak bener. Atau aku niat berhubungan sama kamu karena dalam rangka mendakwahi kamu. Jijik banget itu, sok-sok ustad, Tak ustad sok-sok ya. alim banget. Aduh, itu Iya, aduh, iya. nggak bisa itu. Jadi argumen kedua tuh hati-hati ngomongin soal perubahan, karena perubahan seseorang tidak pernah terjadi karena orang lain. Ya, orang lain itu hanya fasilitator, katalisator, tapi bukan penyebabnya. Nah, itu yang suka Iya. kita tiba-tiba buta nih dalam hubungan tuh, tiba-tiba kita mikir bahwa bisa deh, kayaknya bisa berubah deh, aku tahu aku sanggup deh, atau aku juga bisa kok gitu ngerubah kamu, atau dia kayaknya lagi berusaha ngubah aku, kata kata dia aku tuh perlu untuk berubah, kata dia aku Kata perlu dia. berubah, kata dia gitu. Kalau kita dipikir-pikir lagi nggak ngerasa nggak untuk berubah. Iya, Wah, betul. itu mengerikan banget. Itu poin pertama ya. Jadi waspadai karena kita bisa jadi halu di bagian itu. Ada yang mau Oke. ditanyain dulu nggak? Aman ya sampai sini Ya, ya. ya. Tentang ini, tapi tentang apa ya? Ortu saya gitu, Kang, kadang maksain saya berubah. Jadi gimana dong kalau kasusnya gini? Gimana kasusnya? Ortu saya gitu, jadi mungkin maksa berubah ya. Kadang maksain saya untuk berubah. Jadi gimana kalau kasusnya kayak gini? Orang tua Oh, yang oh orang tua. Kalau sama orang tua berarti kita kurang berkomunikasi. Kalau orang tua mah beda kasus. Orang tua tuh kan tahu persis diri kita tuh seperti apa ya. Jadi kalau orang tua merasa maksa kita berubah karena orang tua punya bayangan ideal kan tentang kita, ya. Eh, tapi kita nggak tahu nih, apakah kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita berusaha untuk berubah, atau memang kita sedang melakukan sesuatu yang berlawanan atau berlainan sama harapan orang tua. Nah, caranya kita adalah sama orang tua mah harus berkomunikasi. Kenapa sama orang tua itu beda sama hubungan-hubungan yang lain? Karena kepastian sukses atau tidaknya kita mencapai sesuatu itu sangat bergantung dari ridho, izin, dan orang tua. keterlibatan orang tua. Kalau orang tua nggak ikut terlibat, nggak meridoi, nggak mendoakan, dan nggak mengizinkan, mau kita punya cita-cita yang kita pikir bahwa itu kita banget, gue banget, kalau orang tua nggak ngerti, nggak ngedukung, kita nggak berkomunikasi sama mereka untuk minta restu, pasti gagal. Atau kita cuma jadi orang yang cupu-cupu aja. Ini passion gue banget, tapi orang tua nggak setuju, gimana dong? Ya salahnya kita. Percuma kita ngikutin passion tapi nggak berusaha komunikasi sama orang tua, tetap jadinya kita cupu di passion itu, nggak akan nyampe titik puncak utama. Cek orang-orang yang sukses sama passionnya, pasti hubungan sama orang tuanya juga bagus, atau keterlibatan orang tuanya tinggi gitu. Jadi kalau sama orang tua ya jangan diakhiri hubungannya, justru harus direnovasi, istilahnya dibenerin. Iya, Nah betul. kalau sama orang lain selain orang tua, udah itu mah cut, Udah end langsung. udah end langsung, lo gue end End. gitu. Oke. Ada Ini lagi ada nggak, pertanyaan Yui? lagi. Tapi nggak nyambung sih, maksudnya nggak relevan. Mau Ya, bertanya tentang pria baik untuk perempuan yang baik juga. Lalu gimana kalau pada nyatanya banyak pasangan yang nggak seperti itu? gimana nggak laki-laki baik untuk perempuan Perempuan baik? baik, tapi Heeh. kenyataannya ada mungkin yang perempuannya baik, laki-lakinya enggak, atau sebaliknya. Oh, ya emang. Jadi gini, perempuan baik untuk lelaki yang baik, sebaliknya juga gitu. Lelaki yang baik memang untuk perempuan yang baik, dalam artian bahwa kita ketika kita membangun relasi yang baik. Jadi bukan karakter laki-lakinya, bukan karakter perempuannya, tapi cara laki-laki atau perempuan baik ini memperlakukan hubungannya. Jadi yang disebut baik itu bukan karakternya, tapi hubungannya. Hmm, Jadi oke. hubungannya, bukan karakternya. Jadi aku nemu nih lelaki yang baik, ganteng, soleh, pinter. Tapi kok pas berhubungan sama dia kok jadi nggak baik hubungannya? Ya karena bukan lagi ngomongin karakter orangnya, kita lagi ngomongin hubungannya. Saya itu, saya udah nyatet nih, lagi neliti hal itu ya, Yui. Jadi Mm-mm. ada responden itu sekarang udah 23. Artinya ada 23 perempuan nih yang lagi aku konsultasiin.
aku konseling karena mereka mau udah pada cerai itu sama suaminya. Padahal suaminya tuh terkenal soleh, penghafal Quran, coba bayangin. Orangnya baik, lembut, tidak pernah berbuat kekerasan, tapi ternyata hubungannya nggak bagus. Bukan karena orangnya nggak baik. Dan jangan sampai kita salah mendefinisikan baik tidak baik, tapi relasinya, bukan soal orangnya, gitu. Oke. Karena Jadi relasi kan make dua sense pihak. ya. Yes, Make sense kalau gitu. misalkan ternyata bukan karakternya tapi Bukan. relasinya justru. Ya, Oke. gitu. Ini ada story Kak. Gimana caranya biar gak trauma dekat dengan seseorang? Karena selalu kejadian tiba-tiba hilang komunikasi tanpa sebab apapun. Sampai pernah suatu ketika dekat sama seseorang bilangnya mau tunangan tapi gagal, hilang. Ghosting. Iya, ghosting. Jadi yang salah dari ghosting itu bukan orangnya yang jadi ghost ya. Dan nggak usah trauma sih sebetulnya. Traumanya itu bukan karena orangnya, tapi traumanya itu. Nah, makanya hati-hati mengelola harapan. Udah dekat sama seseorang, udah dijanjiin tunangan atau bahkan dijanjiin nikah, terus dia menghilang, kan namanya ghosting tuh. Itu bukan karena orangnya, tapi karena harapan kitanya yang ketinggian. Kita lagi mudah baper banget sama orang-orang kayak gitu. Itu makanya yang selanjutnya perlu dilakukan adalah tata lagi harapan kita, kelola lagi cara kita berharap sama dia, itu yang mesti diwaspadain gitu. Jadi gimana caranya biar nggak trauma? Ya nggak apa-apa sebetulnya, nggak usah trauma. Justru yang harus kita lakukan ketika orang itu hilang adalah apa? Bersyukur. Karena bersyukur dia hilang. Coba kalau malah terus dijadiin, kebayang Udah nikah nikah, ya? udah nikah ngilangnya. Mending dari sekarang, justru bersyukur. Jangan trauma, tapi malah bersyukur. Aduh, terima kasih ya Allah, aku dikasih harapan yang begitu indah sama Engkau ya Allah. Terus tiba-tiba dia ngilang. Yes, yang penting aku pernah merasakan indahnya berharap. Makanya berharapnya jangan ke orangnya, berharapnya sama Allahnya. Gitu. Ghosting tuh, Paramita ya. Ketawa enak banget. Sering dighostingin ya. Ya. Gitu. Tapi kalau aku sendiri sih memaknai harapan, kalau misalkan harapan itu tidak terjadi, itu kalau menurut aku karena dua hal. Entah itu karena usaha kita yang kurang, atau karena kita mengharapkan hal yang bukan seharusnya. Oke, betul. Itu mantap banget. Betul. Yang pertama karena kita yang kurang berusaha untuk mewujudkan harapan ya. Jadi kita pada akhirnya membiarkan si AA ini ya memang pergi. Iya. Karena kita juga nggak bener-bener nggak memastikan step by step hubungan yang jelas kali ya ke dia. Atau yang kedua karena memang kita berharap sesuatu yang kurang tepat gitu ya. Makanya ini kayaknya salah harapannya dan mendingan dipupuskan aja gitu ya. Dan harusnya tetap bersyukur kan di keduanya ya. Mantap. Oh iya. Cocok memang benar jadi survivor. Toxic. Alumni. Alumni. Nomor 2. Mana? Sekarang yang nomor 2 ya. Tanda kedua. Oke. Tanda kedua ketika kita seharusnya mulai mengakhiri hubungan, ketika tanda bahwa hubungannya ini seharusnya berakhir adalah you don't feel understood ya, kita ngerasa nggak dimengerti. Kalau kita udah mulai ngerasa nggak dimengerti atau cirinya itu adalah kita merasa bahwa kita tuh nggak jadi diri kita. Jadi kita nggak merasa dimengerti atau kita sedang tidak menjadi diri kita. Misalkan ketika dalam hubungan ini, kok aku ngelakuin ini sih? Misalkan kita tiba-tiba dandan yang dandan banget gitu. Ini aku ngapain sih kayak gini gitu, atau pergi ke tempat-tempat yang aku ngapain sih kesini, aku ngapain sih ngomong ini bener nggak ya, ini aku bukan ya. Nah kalau sudah mulai bahkan jadi 6 tanda ini tuh bahkan ketika kita bilang kok ini baru mulai bahkan ketika hal ini tuh baru mulai gitu, bukan sesuatu yang udah lama, tapi ini baru banget dimulai, terus kita udah ngerasa, aku bener nggak ya kayak gini? Ini aku banget gitu ya? Kok aku ngerasa nggak dimengerti gitu? Nah, apalagi udah mulai ketika kita udah mulai sering disalahkan. Nah, gitu. betul. Terus ngerasa serba salah. Bukan cuma disalahkan, diawali dengan, kok aku gini
salah, ini bingung. Jadi Iya, bingung betul. untuk menentukan sikap gitu. Nah, itu udah mulai udah deh. Ini udah tanda gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa teman-teman nggak dimengerti ketika dalam hubungan itu, atau teman-teman tiba-tiba ngerasa nggak jadi diri teman-teman. Ini gua ngapain sih kayak begini? Nah, itu artinya itu tanda bahwa sebaiknya hubungan ini memang harus diakhiri gitu. Argumennya kenapa argumennya? Artinya kita sedang tidak memahami apa yang kita lakukan. Artinya kita sedang tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan. Itu satu tanda yang sangat fatal ya. Bahaya banget. Kalau kita ternyata melakukan sesuatu tapi kita nggak sadar itu kenapa kita ngelakuin itu, artinya kita lagi tersesat. Tersesat, bahkan tersesat di dalam diri sendiri. Itu alasan kuat secara psikologis kenapa kita harus buru-buru meninggalkan hubungan ini. Gitu, Yuy. Itu argumen Hmm. kuatnya itu. Ya, kalau tadi nomor satu Mungkin kan cuma bisa ada jadi dua argumennya. imbas imbas dari yang satu ya, yang nomor satu kan nomor satu punya Ya, bayangan ingin berubah atau ingin diubah oleh pasangan. Artinya banyak dituntut ya, ini itu, akhirnya ya, betul. nggak jadi. Ya, oke. Ya, heeh. Yang ini, makanya yang ini, aduh, yang nomor dua itu udah aja. Ciri-cirinya Hmm. luar biasa gitu. Ada yang ditanyain lagi nggak? Gimana terlihat setelah menikah? Nah, ini yang complicated nih. Apa? Gimana ini? Nggak kedengeran tadi, putus-putus. Tanda-tandanya terlihat setelah menikah. Oh, kalau setelah menikah ya? Mana? Hmm. Oh, gimana kalau tanda-tanda ini terjadi setelah menikah? Nah, loh, langsung buru-buru dievaluasi pernikahan ini hasil hubungan berapa lama nih? Kalau ternyata hasil pacaran lama, oh berarti sudah terpalsukan lama nih diri ini dan mulai tersingkap dan terbuka ketika nikah. Justru hubungan yang Bersadar ya? baru sadar. Jadi kan data kemarin itu ngobrol sama data Kementerian Agama ya, yang cerai di Bandung itu 2000 tahun 2019 itu sekitar enggak 2000 itu tahun 2018 hampir 4 ribuan. Nah, hubungannya itu lama banget. Jadi pacaran 5 tahun. Jadi 5 tahun Hmm. sampai paling sebentar itu 2 tahun. Yuy, bayangin. Kan lama tuh. Tapi mereka tetap pas alasannya itu adalah aku sudah tidak mengenal dia lagi. Dia berubah dari ketika hubungan Hmm. pacaran. Ya artinya karena memang hubungan pacarannya banyak memalsukan diri gitu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ternyata tanda-tanda ini terjadi ketika pernikahan? Buru-buru hubungi orang-orang terdekat, buru-buru ngobrol. Yang pertama dilakukan itu adalah buru-buru hubungi si suami, konsolidasi komunikasi. Ini ada apa dengan hubungan Hmm. kita ini? Ngobrol. Ini mau dibawa kemana nih pernikahan ini? Ini harus ngobrol nih. Kalau ternyata obrolan ini mentok, buru-buru ngobrol sama mertua. Ngobrol sama mertua. Jadi jangan dulu orang tua kita, tapi buru-buru ngobrol sama mertua. Kalau mau sama mertua mentok juga, buru-buru ngomong sama orang tua kita. Nah, pasrahkan itu ke Oke. orang tua kita gitu. Jadi urutannya gitu ya. Kalau ternyata 6 tandanya ya, enam tandanya itu udah mulai muncul biasanya, tapi satu tanda itu otomatis akan muncul di tanda-tanda yang lain. Ini Hmm. seperti bola Karena salju kayak ya. saling nunggu gitu ya. Iya benar, Oke. Nah ini Kang, otomatis. tadi katanya hasil enggak Hmm, pacaran justru. hasil nggak? Ya nggak apa-apa, berarti Enggak tinggal pacaran. ngobrol aja. Kalau kalau hasil nggak Hmm. pacaran kan berarti kayaknya memang belum berkomunikasi gitu. Oke, jadi Gitu. intinya mau itu Dan hasil pacaran atau enggak, yang penting komunikasi ya. ya, dan kalau misalkan biasanya lanjutannya itu alasannya kayak gini. Kalau komunikasinya nggak bagus, misalkan ya, kalau ternyata hubungan komunikasi kita nggak bagus, ya justru itu problemnya. Problemnya tuh Iya itu. betul. Problemnya tuh di komunikasi itu lah. Ngapain nikah kalau nggak komunikasi? Orang nikah itu kan tangga-tangga kita menuju surga, mendapatkan syafaat, mendapatkan keberkahan, ya litaskunu ilaiha, litatafu biha, supaya kita dapat sakinah kan gitu. Kalau kita nggak berkomunikasi, buah bahaya, bahaya gitu. Ada lagi nggak? Atau kita ke yang nomor 3? Ini kayak yang seneng gini, hahaha, kayak hubungan
ini kayak yang seneng gini ya, haha, kayak hubungan aku gitu mah. Dia mah hubungannya harus berakhir teh malah seneng dia mah. Kena Seneng karena tanda gitu. sadar. Putus-putus ya. Gimana gimana? Oh, seneng karena sadar dia. Seneng karena sadar. Ini ada yang nanya lagi, Kang. Gimana gimana? Dampaknya bisa sampai tidak mengenal diri sendiri atau mental illness. Kalau gitu, gimana menemukan diri kembali? Cara menemukan diri kembali ya dengan putus dulu aja hubungannya dan kembali ke hubungan-hubungan yang sehat sebelumnya, sebelum berhubungan sama orang itu. Jadi kalau kita kan gini ya, biasanya kalau hubungan yang nggak sehat kayak gini nih, dengan 6 tanda itu akan menarik diri kita dari hubungan-hubungan yang sehat, akan menjauhkan kita dari hubungan-hubungan yang sehat. Itu yang mesti diwaspadai. Nah, cara mengembalikannya kita kembali ke hubungan-hubungan yang paling membuat kita aman dan sehat. Misalnya sama orang tua. Tapi kalau sama orang tua nggak bagus juga, nah mau nggak mau kita harus perbagus. Karena mau nggak mau hubungan buruk di luar itu akan kembali baik dan membuat kita kenal diri lagi ketika kita kembali sama hubungan sama orang tua gitu. Itu yang bahaya tuh kalau kita nggak punya hubungan baik sama orang tua tuh ya bahaya gitu. Susah lagi kalau udah rusak diri itu. Gitu, gitu ya. Baik, kita terjebak di hubungan yang baik, kita tuh jauh dari hubungan yang sehat. Iya, betul. Ngerasanya jadi jauh sama temen, iya, otomatis itu. Otomatis narik kita menjauh dari lingkungan-lingkungan yang positif gitu. Itu yang ngeri. Oke. Nah ini, jadi gimana dong Kang kalau kayak gitu tadi yang how to solve then? Kalau mundur malu sama malaikat yang pastiin ijab dulu. Iya. Yang tadi. Makanya usahakan pertahankan dulu dengan cara yang tadi. Komunikasi yang intens sama orangnya, pasangannya, komunikasi yang intens sama mertua, komunikasi yang intens sama orang tua kita. Tapi tahap ini urutan ya, sama suami dulu. Karena kalau suami nggak membolehkan kita komunikasi sama mertua, itu jadi aib. Komunikasi dulu sama suami. Gitu. Itu harus diusahain yang kuat banget tuh. Kalau kita malas ya udah malu banget tuh sama Allah, malu kan saksinya juga Allah. Mitsakon golido itu. Allah yang ngikat tuh. Ih, bahaya tuh kalau cerai. Okay. Jangan sampai cerai lah. Oke. Kita lanjut Kang, nggak ada lagi yang nanya. Oke. Nomor 3. Ketiga. Ya. Jadi tanda ketiga adalah ini bahasanya itu aku tuh susah dapetin bahasa Indonesianya, tapi istilahnya tuh drain. Drain itu apa ya? Bikin kita low bad. Energi kita tuh low bad. Jadi energi kita itu terkuras sama dia. Jadi energi emosi kita tuh terkuras sama dia. Jadi tanda ketiga kalau hubungan ini nggak bagus dan harus berakhir adalah energi kita itu gampang terkuras kalau komunikasi atau interaksi sama dia. Ya, istilahnya tuh drain. Drain itu berarti gampang low bad. Jadi kalau ngomong sama dia ngambek aja. Ngambeknya tuh bikin habis baterai kita, habis energi kita. Kalau bahagianya ini bikin usaha untuk bahagianya ini bikin habis energi kita. Mau seneng aja harus usaha yang bikin energi kita habis, kebayang nggak? Sedihnya aja sedih sampai sampai pada lemes aja badan itu. Nah, kalau itu terjadi sama kehidupan kita, capek banget mikirin kepengen kamu, mikirin harus ngelayanin kepengen kamu. Ya, harus ngelayanin kepengen kamu, harus dengerin ocehan dan omelan kamu, itu bikin lemes, bikin drain, bikin kita kering baterai energi kita, itu tanda benar-benar kita harus segera mengakhiri. Nah, tanda ketiga ini erat kaitannya sama fisik, Yoy. Argumennya. Jadi kalau kita ngerasa mudah terkuras energinya sama hubungan ini, artinya kita udah mulai rentan depresi. Itu argumennya. Jadi kehilangan daya hidup, kehilangan energi hidup, itu ciri bahwa kita mulai rentan depresi. Maka justru keberadaan dialah yang membuat kita depresi. Itu yang harus cepat-cepat dihindari. Ya. Gitu.
Tapi ya sih Kang, kerasa Gitu. jadi kayak nggak ngapa-ngapain aja, misalnya cuma chatan juga selalu ada masalah kecil yang jadi masalah, itu kan bikin ya, padahal Iya apa sih bener, otaknya bener, bener. gede gitu. Jadi yang Asli, itu marah-marah pengalaman pengalaman Uy banget ya. Pengalaman Uy banget. ya Chatting, gitulah. chatting aja ngabisin energi. Apalagi Setting doang sampai ya gitu. bikin handphone kita dekok gitu. Handphone kita tuh jadi dekok gitu ya. Saking nekernya tuh saking kenceng gitu. Gemes. Aduh, luar biasa. Oke, Kayak ini gitu. biasanya Kang, kalau Ya. marahan sampai nangis itu termasuk Kak gitu. Oh iya. Oh iya dong. Kalau marahannya sampai kita pengen nangis, itu kan nguras energi banget. Gini, jadi gini. Salah satu ciri fisik bahwa tubuh kita butuh refreshing adalah dengan menangis. Ya. Kalau Hmm. menangis itu kan tanda tubuh kita memang sudah tidak sanggup menampung tubuh kita tuh butuh untuk diseimbangkan secara hormonal, secara fisik. Yaitu dengan cara menangis. Untuk buat perempuan tuh PMS ya urusan wanita itu kan ciri-ciri refreshing hormonal. Nah, kalau Hmm. laki-laki bahaya tuh. Kalau laki-laki kan nggak punya media hormonal kayak gitu. Nangis malah dipendam, ditahan, malu. Padahal penting Hmm. nangis juga buat laki-laki. Makanya yang dilakukan laki-laki itu agresi, berbuat kekerasan. Nah, makanya Ah, betul ya. gaslighting itu yang Manipulatif, marah-marah, verbal. manipulatif gitu ya. Verbal abuse atau pokoknya jadi bikin kita yang jadi salah aja. Makin makin draining tuh kan, makin bikin energi kita terkuras tuh yang kayak gitu. Bahaya. Hmm. Jadi makin terus, jadi bukan salah si cowoknya juga, bukan artinya si cowoknya yang memang kelakuannya kayak gitu, enggak. Memang otomatis secara fisik dia akan ngeluarin hormon-hormon yang membuat dia agresif. Namanya adrenocorticotropic ya, yang muncul hormon adrenal, tapi masuknya ke adrenocorticotropics yang membuat dia itu memunculkan sifat-sifat agresi, instrumental aggression. Otomatis jadi Hmm. apa namanya jadi balik marah, bikin kita ngerasa bersalah itu. Jadi wah itu hal-hal yang kayak begitu tuh yang draining abis, yang bikin nguras energi itu. Nah kalau buat perempuan Hmm. masih untung dapat air mata ya, masih bisa nangis. Tapi itu juga tanda tanda bahwa ini hubungannya udah nggak bagus gitu. Apalagi kalau nangisnya ya seminggu 7 kali kan, tiap Aduh, malam nangis. tiap malam nangis, tiap abis chatting nangis. Coba bayangin sobat-sobat kita kan udah gemes banget tuh ngeliatin kita nangis lagi kan. Bucin, bucin. Ditanya kenapa nggak apa-apa aja terus. Aduh, kasihan yang kayak gitu tuh. Iya betul. Nah Aduh. ini ada lagi yang nanya, kenapa selalu muncul perasaan tidak mau melepaskan? Kayaknya ini dibahas di next ya Kang. Kenapa? Oh iya, iya. Itu nanti. Muncul Itu perasaan nantilah di sulit ujung. melepas. Nanti ya Kang. Oke. Itu nanti kita skip dulu yang itu. Kita masuk ke yang keempat ya. Oke, Boleh kalau masuk gitu keempat ya? next di nomor 4 deh. Oke, ciri nomor 4. Ciri nomor 4 adalah tanda bahwa hubungan ini harus berakhir adalah kita mulai menyembunyikan cerita atau kisah, Wow. bagian dari kisah kita dengan hubungan ini ke orang-orang terdekat kita. Mau itu ke orang tua, Betul ke betul. sobat itu. Jadi kita mulai merahasiakan atau mulai enggan untuk menceritakan kisah kita atau bagian dari dia, hubungan kita dengan dia Hmm, ke orang-orang terdekat kita. Nah, itu ciri nomor 4. 4. Kalau kita udah mulai males ngomongin atau mulai ngerasa harus menyembunyikan atau ngerasa kayaknya nggak usah deh yang ini diceritain, lebih baik disembunyiin aja. Aduh, Itu riset tanda sekali ini. banget udah harus berakhir hubungannya. Kita Tuh, ada sudah yang sudah mulai nanggepin nih, main rahasia-rahasiaan. iya tuh udah mulai main rahasia-rahasiaan, udah deh. Apalagi, nah karena argumennya apa? Argumennya adalah berarti kita juga sebetulnya secara psikologis sadar bahwa ini tuh ada sesuatu yang salah, Hmm, dan kalau diketahui sama orang terdekat kita akan betul betul. menimbulkan ketidaksetujuan. Jadi kalau ini diketahui Mm-mm. sama orang terdekat kita, maka orang terdekat kita akan tidak setuju akan hal itu. Betul. Nah, kalau orang terdekat kita aja nggak setuju, artinya itu kan bukan kita banget, dan sesuatu itu pasti
hal yang tidak baik buat kita. Dan orang terdekat kita itu paling tahu, paling bener untuk urusan soal kita. Apalagi orang tua dan sahabat perempuan, yaitu yang beberapa kali penelitian itu selalu valid itu. Orang-orang yang patut kita dengarkan pertimbangannya adalah orang tua, terutama ibu dan sahabat perempuan kita. Kalau mereka aja nggak didengar, kita mulai merahasiakan hubungan ini sama mereka, itu pasti ada sesuatu yang salah, dan ini jadi tanda bahwa hubungannya sudah seharusnya, semestinya berakhir. Gitu, teman-teman. Oke, sangat relate sekali ya. Gitu. Ini ada yang nanya, Kang. Gimana? Alasannya tidak mengumbar atau hubungannya disembunyikan karena udah dewasa dan nggak perlu diumbar. Tapi saya sendiri ngerasa aneh, kan bisa aja nanti dia ex-single. Maksudnya gimana ya? Mungkin iya, dia betul. Dewasa gitu. Nah, ini yang salah satu alasan manipulatifnya. Kita kan udah dewasa lah, nggak usah lah kita umbar hubungan ini ke siapa-siapa. Cukup jadi rahasia aja. Kita kan udah dewasa, biar aja lah, jangan kasih tahu orang ya. Itu justru ada yang salah sama hubungannya. Justru kalau hubungannya baik adalah dia, si pasangan ini akan ngajak kita untuk sharing hubungan kita supaya mereka tahu, orang lain tahu bahwa hubungan ini tuh menumbuhkan. Bahwa hubungan ini tuh menumbuhkan juga orang lain. Bahwa hubungan ini tuh bermanfaat juga buat orang lain. Kalau meminta merahasiakan, artinya ada yang ingin dilakukan secara rahasia juga sama pasangan ini. Dan itu sesuatu yang salah, bahaya gitu. Atau jangankan cerita ke orang, kayak bikin nulis atau bikin status aja dia marah gitu. Kamu ngapain bikin status gitu? Bener, padahal cuma kode-kode doang ya. Marah, aduh. Dan makanya kan tadi dan pasti kita akan ngerasa aneh. Nah, kalau udah ngerasa aneh itu emang karena salah gitu. Sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang bukan kebiasaan itu pasti bikin kita ngerasa aneh. Kenapa sih harus gitu? Iya, tapi betul, pasti ada aja alasannya untuk memanipulasi ya, supaya kita tuh merahasiakan hubungan. Pasti aja itu, serunya hubungan tuh kayak gitu. Tapi kayaknya rata-rata toksik itu salah satu orangnya pasti dia manipulatif ya, Kang. Sebagian besar sih yang bukan gitu. Ya. Dan itu terjadi otomatis sih, karena proses defense-nya itu, proses dia mempertahankan diri dari sesuatu yang bukan mempertahankan diri, proses pembenaran, karena dia sadar lagi ada yang salah, tapi dia ngerti bahwa aduh, tapi gimana ya cara keluarnya? Kayaknya bukan deh, gitu. Ngelakuin pembenaran. Dia tahu ada yang salah, tapi dia ngelakuin pembenaran. Kayaknya enggak deh. Kayaknya baik-baik aja, dan akhirnya melakukan manipulasi, mencoba meyakinkan orang lain dengan cara itu. Terutama meyakinkan pasangannya. Meyakinkan pasangannya atas pembenaran-pembenaran yang sebenarnya salah, itu bahaya banget. Oke. Kang, ini ada yang nanya. Kalau setiap jalin hubungan, pasangan kita merasa bosan dengan hubungan kita, itu salah di aku atau gimana? Pasangan kita ngerasa bosan. Jadi gitu sama A bosan, sama B terlalu bosan, sama C bosan gitu. Aduh, ya udah aja, nggak apa-apa. Ya kan kita bukan wahana bermain. Kalau dia gampang bosan, berarti kita itu sarana atau wahana permainan. Jadi kalau pasangan kamu, cowok kamu, kenapa ya tiap ngajalin hubungan dia ngerasa bosan sama aku? Karena dia mikir kamu adalah sarana atau wahana permainan. Justru harusnya bersyukur, jangan mikir, aduh aku membosankan ya, aku harus atraktif gitu. Ya enggak, kamu bukan Dufan, kamu bukan pasar malam. Jadi kalau dia memang orang yang baik, berniat untuk punya hubungan yang baik dan bukan main-main, dia pasti akan melakukan sesuatu yang membuat kita bertumbuh dan bermanfaat. Bukan membuatnya selalu menyenangkan. Emang hubungan selalu menyenangkan kan? Enggak. Hubungan itu memang ya ibarat roller coaster. Kadang tegang, kadang tenang, kan, tiba-tiba naik nanjak, tiba-tiba turun. Tapi di tanjakan dan turunan kita selalu bersama. Itu hubungan yang baik. Enggak tiba-tiba bosen kamu bosenin. Gitu ya, enggak lah, kita bukan wahana permainan gitu. Terus ada lagi nih, kalau
apa nih tadi? Kalau dulu sering buat status aku, tapi sekarang nggak pernah karena alasan lebay gimana? Ya nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Dulu sering buat status, sekarang jadi Sekarang udah jarang. karena dianggapnya lebay deh kayaknya bikin status. Oh, sama Ya siapa nggak dianggap apa-apa. lebay, sama pasangannya gitu? Enggak. Oh, Jadi dia tuh udah sadar, ih ngapain bikin status gitu lebay-lebay. Ya oh nggak ya apa-apa enggak ya. lah, nggak apa-apa. Ya kalau memang nggak mau bikin status ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan dipaksa lah, Ya, betul. gitu. Next Aman yang kan? keempat ya? Oke, yang kelima sekarang. Tanda kelima bahwa hubungan ini tidak baik-baik saja adalah kita sering meminta maaf sama diri sendiri, ya. Kita Wow. sering minta maaf sama diri sendiri. Jadi kalaupun lagi nangis, lagi kebetulan ngobrol, aduh maafin ya, sabar ya, gitu. Jadi apa ya namanya istilah Sundanya itu ngabebenjokeun diri lah, mepende diri, Oke. menenangkan diri. Jadi ketika kita sering-sering berusaha menenangkan diri ketika dalam hubungan, artinya itu udah jadi tanda bahwa hubungan ini memang harus berakhir. Kenapa kita yang harus minta maaf sama diri sendiri? Kenapa bukan kita yang action Mm-mm. aja, yang melakukan sesuatu? Nah, kalau kita minta maaf berarti kita sadar bahwa kita tuh selama ini sedang melukai diri. Itu argumennya. Jadi kalau kita sering banget meminta maaf sama diri sendiri, itu tandanya, itu artinya yang pertama, kita jarang melakukan action yang baik buat diri kita, dan yang kedua, artinya kita selalu melakukan kesalahan terhadap diri. Gitu. Kindi nangis. Kindi bangun bentar dulu. Mom, gitu. Kang, kalau Lumayan. misalkan gini, sering minta maaf, tapi atas kesalahan yang dia lakukan gimana? Jadi bukan aku yang salah, tapi aku yang minta maaf gitu loh. Ya itu lebih kacau lagi. Itu mah bukan cuma tanda, itu mah udah bucin sejati lah. Kalau Ya, kita kayak bukan gitu. minta maaf sama diri sendiri, tapi meminta maaf kepada diri atas kesalahan si pasangan, kesalahan dia, itu mah udah bucin sejati. Itu udah parah banget. Itu Kayak mah bukan misalkan, cuman, itu mah bukan cuman tanda, itu mah udah kacau bucinnya. Jangan, jangan, udah. Itu mah harus benar-benar bubar. kayak Harus misalkan bubar lagi jalan. marahan karena apa ya, misalkan karena sesuatu, Heeh. terus kita merasa tidak enak kan, terus kayak kita yang duluan marah misalnya, terus dia marah balik, jadi dia nyerah. Aduh. Ya udah aku yang salah, jadi aku yang salah gitu. Aduh, jangan. Iya itu gaslighting tuh gitu, dimanipulasi tuh jadi kita yang salah dan kita yang harus minta maaf karena aduh, itu yang lebih itu yang lebih lebay lagi, itu lebih bucin lagi itu. Lebih bucin ya kayak gitu. Itu level terendah bucin, itu udah budak banget tuh kayak gitu tuh. Kita harus minta maaf sama diri atas kesalahan dia gitu. Iya iya, maaf ya, aku yang salah. Maaf maaf. Aduh, bucin banget. Ada yang Gitu. nanya nggak? Ada cara untuk membuka hati dan cepat move on itu. Nggak bisa move on. Itu kayaknya next topik ya. Ya, itu nanti cara-caranya nggak bisa move on. Tapi kan ini belum ke soal move on, ini baru ke kita dalam hubungan. Nyadar nggak nih kita ada tanda Iya. ini? Kalau ada tanda ini, harus buru-buru diakhiri kayaknya hubungannya. Gitu. Oke, ada lagi nih Kang. Hmm? Sebenarnya bucin tuh baik atau enggak? Buruk lah. Bucin itu nggak bagus, karena bucin itu kan gini. Bucin itu adalah ketika kita mengasingkan diri dengan pasangan dari hubungan-hubungan atau lingkaran yang kita punya selama ini, lingkaran dekat kita. Jadi bucin itu membuat kita teralienasi, menjauhkan diri dari hubungan-hubungan atau lingkungan yang selama ini baik untuk kita. Orang tua, teman dekat, sahabat, komunitas, aktivitas, organisasi. Itu jadinya membuat kita menjauh dari mereka gara-gara kita berhubungan sama seseorang itu. Ya nggak bagus. Dan perasaan kita, pikiran kita tuh jadi kayak gitu. Itu bucin. Apakah positif? Enggak ada positifnya, negatif. Oke. Nah, karena si bucin ini bikin kita jauh, akhirnya justru Yes. ini yang bikin kita susah untuk keluar. Karena kan Iya. kita nggak punya, kita merasa nggak punya orang lain, kita jadi ngerasa kesepian. Akhirnya kita nggak mau keluar
Karena yang kita punya, kita merasa kita cuma punya orang itu. Akhirnya Iya kita nggak bener. buat keluar. Iya bener. Akhirnya kita nggak mau keluar, nggak bisa keluar betul Yui, karena kita ngerasanya aku nggak punya siapa-siapa Selain dia yang menyakiti gitu selain ya. dia. Aduh. Oke, ini ada lagi yang nanya. Ceritanya udah lama jalan sama pasangan. Awalnya baik-baik aja. Dapat restu setelah sekian tahun, tiba-tiba nggak dapat restu dari ortu pasangan. Gimana ya, Kang? Terus diakhiri sekarang juga berjuang bersama sampai dapat restu. Nah, maksudnya apa ya? Ya, Jadi- mungkin diakhiri jadi- sekarang atau berjuang atau bersama sampai berjuang. dapat restu gitu ya. Kalau ternyata bisa gini. Yang kalau saran saya sih yang pertama dulu berjuang bersama sampai dapat restu tapi dengan deadline. Kalau sampai misalkan katakanlah 1 bulan dan maksimal itu 3 bulan sih, jangan kelamaan. Setelah 3 bulan masih tidak direstui ya memang harus berakhir lah. Orang tua nggak merestui mah harus berakhir. Tapi bukan orang tua aku, Kang, orang tua dia. Ya kan dia juga akan jadi orang tua kita. Kalau orang tua dia nggak mau menganggap kita sebagai anak ya jangan nikah sama dia. Udah nggak baik dari awal hubungan. Gitu. Oke. Ini Mas berkaitan sama yang tadi minta maaf nih. Jadi harusnya kita nyalahin dia gitu. Nyalahin dia, nyadarin kalau dia salah. Gitu. Enggak lah, nggak ada yang salah. Yang salah tuh hubungannya, bukan salah dianya. Jadi Enggak kalau yang kita tadi itu ya. yang mana? Yang kan sering minta maaf sama diri sendiri atau sering minta maaf atas kesalahan orang lain. Oke. Jadi kalau gitu kita harus nyadarin dia dong kalau dia salah. Enggak. Jadi kalau kita sering minta maaf sama diri sendiri karena salahnya dia, apakah kita harus nyalahin dia? Ya enggak juga. Tetap salah diri karena kita berhubungan sama dia. Yang harus kita lakukan adalah bukan jadi nyalahin dia. Yang harus kita lakukan ya memang mengakhiri hubungan sama dia. Gitu. Jadi bukan malah ya udah deh, aku nggak jadi nih. Jadi ketika ada tanda bahwa kita suka minta maaf sama diri sendiri, maka kita berbalik. Oke, jangan minta maaf lagi, kita marahin dianya. Ya daripada sibuk kerjaannya marah-marahin dan akhirnya masuk lagi ke tanda yang ketiga ya, yang feel drain, ya mendingan akhiri aja hubungannya udah nggak bagus kok. Gitu. Oke. Ini ada lagi kan. Mm-mm. Kalau kita marahin dia karena dia pulang larut temennya itu bucin. Enggak, di sisi lain aku gak suka kalau doi nongkrong sampai malam sama temennya, tapi di sisi lain juga nggak mau disebut ngekang. Ya itu udah Itu bucin ngekang nggak? namanya, bucin lah. Oh, itu bucin. Ngapain? Ya ngapain ngurus-ngurus urusan? Ya kalau dia suka nongkrong, gini, berarti kan kamu punya bayangan idealnya kayak dia tuh kayak gimana? Itu tanda nomor 1. Itu tuh tanda nomor betul. 1. Aku tuh nggak suka dia tuh nongkrong. Aku tuh punya bayangan dia di rumah aja Nggak baik ya, tilawah gitu, tadarus atau baca-baca buku filsafat gitu, mulai menuliskan karya atau lagi bikin produk untuk usaha rumah tangga kita. Itu kan pikiran kamu. Itu ya kan pikirannya dia, bayangannya dia. Itu tuh udah ciri nomor 1 bahwa hubungan kamu tuh lagi berhubungan sama idealnya dia. Orang dianya memang pengen nongkrong kok. Kok dilarang-larang sih? Emaknya bukan, orang emaknya aja sama babehnya nyantai-nyantai aja dia nongkrong. Oke. Ini sok-sok ngatur. Gitu. Nah, ada lagi Kang. Kalau sebelum mengakhiri hubungan, perlu nggak kita sampaikan dulu poin-poin yang mengganjal, mengkomunikasikan, atau langsung akhiri aja? Langsung akhiri aja. Nyampaikan poin-poin tuh kalau ditanya. Jadi kalau nggak ditanya percuma kita ngomong, dia nggak akan denger. Gitu ya. Jadi misalnya gini, mohon maaf ya, kayaknya kita harus putus. Kenapa? Oh denger emang alasannya? Iya mau. Oke, dengerin ya. Gitu. Gitu. Kalau nggak mah jangan. Dengan alasan ini, percuma. Udah aja tinggalin. Udah tinggalin aja. Capek sendiri ya, bener. Ya, gitu. Oke. Ini yang tadi sih Kang yang nanggepin yang larut malam, tapi kan larut malam maksudnya mungkin khawatir gitu ya, nggak mau pulang malam tuh. Tapi larut malam, iya mau larut malam, mau hanyut malam, mau nggak larut, mau tetap keras di malam hari, tetap aja. Bukan urusan kita gitu maksudnya. Ya kan kita ada bayangan idealnya kan, berarti bahwa dia tuh harusnya mengkhawatirkan diri dia. Tapi kan enggak. Ya kalau dia sendiri nggak khawatir sama dia, ngapain kita ikut khawatir? Berarti dia kan tahu. Gitu. Tapi kalau kayak gitu jadinya kita nggak boleh punya harapan dong Kang sama pasangan. Ya enggak juga. Berarti kita harus bisa mengkomunikasikan supaya
ekspektasi kita tuh nggak ketinggian gitu. Kalau ini kan udah jelas-jelas beda banget tuh antara kepengen dan kalau kita jadinya nuntut kan. Beda kan sama mengkomunikasikan misalkan daripada kamu nongkrong kenapa nggak kamu kerjain ini, nggak mau ogah, oh ya udah, berarti tanda tuh bahwa kita lagi berhubungan sama orang yang bukan sesuai harapan kita. Udah mendingan diakhiri daripada terus dipupuk rasa dia bakal berubah, pasti berubah deh, pasti berubah, coba aku harus coba cara lain, ternyata dia nggak berubah juga, gitu, capek banget. Iya, Kayak gitu betul. capek. Ada lagi nih pertanyaannya, wah ramai sekali ya. Gimana cara ngilangin rasa nggak enakan pas mau mutusin? Soalnya ngerasa dia baik banget. Lebay. Gini, gini, kalau dia ternyata nggak enak mutusin dia karena dia baik banget, cepet-cepet putusin, karena setelah ini akan ada orang yang lebih baik dari dia yang akan ngasih kamu experience yang jauh lebih baik dari seorang yang baik banget ini. Nggak mungkin kita berakhir hubungannya nggak dikasih sama Allah dengan hubungan yang lebih baik dari ini. Gitu, nggak mungkin. Kalau misalkan ngerasa dia baik banget, kenapa pengen putus gitu? Iya, ya pasti buruk kan hubungannya. Terus kalau memang harus iya, ya kitanya yang buruk berarti kan, berarti nggak cocok sama dia. Gitu. Okay. Berarti belum pas. Gitu. Kita 4 menit lagi, Yoy. Ya. Ada lagi nih yang Oke. Toxic udah bilang putus tapi doinya nggak ada respon, tetap bubar kan ya? Ya udah bubar aja. Udah bubar. Kita yang jadi ghosting. Nah kerennya cewek-cewek tuh kayak gitu. Kalau cowok mah ya putus tuh udah aja pergi gitu, dadah, nggak dihubungin lagi. Kalau cewek mah merasa perlu harus mengklarifikasi gitu, padahal nggak usah, biarin, antep lah. Gitu. Biarin aja. Oke. 4 menit lagi, satu tanda terakhir, Kang. Oke. Tanda terakhir adalah kita tuh selalu berbeda pendapat secara konstan ya. Jadi kalau ketemu pasti aja ada perbedaan pendapat yang itu tuh bukan nggak bikin berantem sih, tapi bikin kita bikin kita gondok dalam hati. Kok gitu sih? Gitu. Jadi selalu ada perbedaan pendapat yang konstan. Jadi konflik is constant namanya. Jadi kita selalu punya perbedaan pendapat yang bikin kita gondok. Walaupun nggak sampai berantem, tapi bikin kita, maksud gua tuh nggak gitu. Tapi dan itu selalu. Nah itu berarti tanda banget, ciri banget bahwa hubungan itu harus berakhir. Atau kalau ketika konflik kita nggak fair pertarungannya. Jadi kita berantem nih. Tapi ketika berantem pasti nggak adil pertarungannya. Dia bawa-bawa masa lalu kita, dia bawa-bawa sesuatu yang pokoknya membuat pertarungan adu argumen antara pasangan ini jadi nggak adil aja. Jadi berat sebelah. Nah biasanya itu tadi yang kata, manipulatif, dia yang salah tiba-tiba jadi aku yang salah. Ini nggak adil nih, nggak ngomongin fakta lagi. Jadi ketika kita beradu argumen, kita nggak lagi ngomongin soal fakta. Jadi berat sebelah aja pertarungannya. Dia bawa-bawa mantan lah, bawa-bawa sesuatu yang nggak adil aja permainan konfliknya itu. Itu udah mulai ciri-ciri tanda bahwa hubungan ini memang harus berakhir gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan. Banyak sih, tapi ini terakhir aja deh kayaknya. Kalau misalnya sudah memenuhi ciri-ciri tersebut dan pengen udahan, tapi ternyata orang tua cowoknya perhatian banget sama ceweknya. Gimana? Orang tua cowoknya perhatian ke ceweknya. Orang tuanya. Orang tua si cowok perhatian ke ceweknya. Oke. Kalau kita mau mutusin tapi orang tua cowoknya perhatian sama kita gitu ya, sama si ceweknya, gimana? Ya nggak apa-apa, putusin aja. Kita tetap bangun silaturahmi sama orang tuanya, kan bisa jadi klien. Kalau kita punya usaha kan gitu. Nggak apa-apa, hubungan yang bagus jangan diputus, justru hubungan yang buruk yang harus diputus. Yang kita putuskan itu kan hubungan sama si cowoknya. Kan hubungan sama orang tuanya baik kan? Ya lanjutkan aja hubungan sama orang tuanya. Gitu. Tapi suka kasuat-suat tuh. Suka selalu terbayang kalau hubungan baik sama orang tuanya. Kalau gitu bilang pamit sama orang tuanya. Bu, tante, om, aduh enak banget ya punya hubungan sama om tante. Tapi aku tuh suka jadi sakit hati kalau berhubungan sama om tante. Maaf ya kalau aku mundur gitu. Mundur kalau tukang parkir kan gitu. Mundur teratur. 29 detik lagi yuk, kita harus pamit. 20 detik lagi. Banyak yang minta di save nih Kang.
Oke deh. Kita Oke. pamit ya, pamit mundur ya. Terima Sampai kasih jumpa teman-teman di yang sudah episode menonton. selanjutnya. Jangan lupa Ya. follow Uyuy Fadilah Hisem. Sampai Oke. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.